Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam suatu majelis yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga kita tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada pengikutnya, dan kepada umatnya yang setia hingga akhir yaumul qiyamah, hingga hari akhir nanti. Salat tepat waktu. Salat tepat waktu itu kapan? Sebelum azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dengar adzan, menjawab panggilan adzan, lalu wudu. Setelah itu masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, sholat menghormati masjid. Apa yang pertama kali kita cari sebelum masuk masjid? Maksudnya setelah masuk masjid, yaitu kita sebelum sholat tahiyat kita mencari sutroh. Inilah sutroh yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita kasih judul adalah sutroh. Apa itu sutroh? Sutroh dalam bahasa Indonesianya kita terjemahkan sebagai pembatas sholat. Pembatas sholat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW telah menjelaskan, la tusolli illa sutroh. Apa itu artinya? La tusolli illa sutroh. Janganlah sholat kecuali menghadap sutroh. Itu artinya, janganlah sholat kecuali menghadap sutroh. La tusolli illa sutroh. Illa sutroh. Artinya, janganlah sholat kecuali menghadap sutroh. Kecuali menghadap sutroh. Sutroh apa itu? Pembatas sholat. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dengan sanad jayyid, dan hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Kenapa? Janganlah sholat kecuali menghadap sutroh atau pembatas sholat. Sutroh itu berupa apa saja? Sutroh itu banyak sekali. Apa saja yang kita temui di sekitar masjid aja. Wong kita sholatnya kita di masjid, ya apa saja bisa kita temui sebagai sutroh. Sutroh yaitu pembatas sholat kita pas belum waktu sholat tahiyatul masjid itu tadi. Apa saja itu benda-benda yang bisa kita jadikan sebagai sutroh? Ini banyak sekali. Ya minimal yang ada di sekitar masjid itu banyak sekali. Yang pertama, tiang. Tiang itu bisa dijadikan sutroh. Tiang. Kita sholat di belakang tiang, sholat.
nyari sutroh, itu bisa jadi sutroh. Terus yang kedua, dinding masjid kan banyak, kita bisa merapat ke dinding yang paling dekat, misalnya dinding ini, kita sholat ke sini menghadap ke sini. Tujuannya apa? Nanti kita bahas. Ini kita pilih dinding terdekat atau tiang, itu tiang misalnya di belakangnya sini. Ada sholat kan nyari yang seperti itu, nyari dinding atau mungkin itu. Tapi yang menghadap kiblat. Iya, yang benar menghadap kiblat. Yang istilahnya sholat kan otomatis masjidnya ke sana, ya kita menghadap ke barat. Terus apalagi dalam sebuah hadis disebutkan itu punggung orang itu bisa. Misalnya orang lagi duduk, kita sholat di belakangnya, punggung orang bisa jadi sutroh, itu punggung orang ya, punggung orang. Terus apalagi, misalnya kayak gini, kita dalam perjalanan, nyari sutroh nggak ada, penuh, dinding mungkin jauh, di sana dinding juga ada sholat, kita bawa tas, kita tas buka, taruh sini. Itu contohnya di terminal. Ya, kita bawa tas, kita buka tasnya, kita taruh, kita sholat di belakang tas. Allahu Akbar, tas. Tas itu. Ya, tas bisa. Lalu apalagi dalam sebuah hadis disebutkan semua benda apapun yang tingginya minimal 1 hasta. Benda apapun. Satu hasta. 1 hasta itu sekitar segini, kurang lebih ada segini. 1 kilan. Ada yang mengatakan setinggi pelana unta, pelana seminimal setinggi pelana unta atau pelana kuda, itu ya kurang lebih ya segini juga. Dalam ulama itu menyebutkan sekitar 46,2 cm. Itu sebagian ulama menyebutkan sebagai perkiraan lah, minimal 46,2 cm. Tapi ini kita abaikan, yang kita fokusnya ke semua benda apapun yang dalam hadis disebutkan minimal 1 hasta. 1 hasta itu tinggi onta itu ya tadi. Terus selain itu benda-benda apa saja yang boleh dan boleh, misalnya kita nggak menemui yang saat kita tidak di masjid ini. Misalnya anak panah itu juga boleh. Anak panah kita tancapkan misalnya lagi dalam hutan, misalnya kan kita nggak sholat di masjid kan, kita cuma bawa anak panah buat berburu, tancapkan anak panah, itu boleh. Anak panah. Lalu apalagi? Misalnya kita lagi di hutan lagi, ya nanti dulu. Lagi di dalam hutan. Kita naik kuda, hewan tunggangan bisa kita tambatkan. Kita sholat di belakangnya. Di sujud. Itu hewan tunggangan juga boleh. Atau kendaraan, bisa mobil kita, motor kita, sepeda juga. Itu bisa jadikan sutroh, meja bisa, itu kan tingginya di atas 1 hasta. Jadi benda apapun yang tingginya minimal 1 hasta itu. Tadi kan yang boleh, sekarang apa saja benda saja yang tidak boleh dijadikan sutroh. Ini juga ada ini. Benda-benda apa saja yang tidak boleh dijadikan sutroh. Yang pertama, itu ada mushaf Al-Quran, itu nggak boleh jadikan sutroh. Mushaf Al-Quran nggak boleh. Soalnya kenapa? Itu adalah satu benda yang sangat kita hormati. Benar apa enggak? Mushaf Al-Quran. Apa? Mushaf, ya ini Quran, suhuf itu, mushaf itu namanya mushaf. Terus yang kedua itu garis saja itu nggak boleh, seret gitu. Misalnya kan di musola kan mesti kan ada garis, itu nggak boleh jadikan sutra. Ya garis ya kita taruh benda apa yang di depannya garis, misalnya tas kita atau benda kita atau mungkin peci kita, mungkin taruh di atas garis itu baru bisa jadikan sutra. Terus apalagi yang tidak boleh? Segala benda yang bisa dijadikan itu untuk mengantarkan sebagai berhala, itu juga nggak boleh. Yang ini nggak bisa sebut apa saja benda yang bisa jadikan jadi berhala, seolah jadi berhala, itu nggak boleh jadikan sutra. Iya, ya misalnya jadi berhala itu nggak boleh jadikan sutra. Misalnya kita sholat di belakangnya, kita nggak boleh. Di depannya apalagi jadi berhala lah, itu nggak boleh jadikan sutra. Terus apalagi? Apapun benda, entah itu benda padat, entah itu benda cair atau apa itu hewan tunggangan yang membuat sholat kita nggak khusyuk, itu juga nggak boleh. Membuat sholat kita jadi nggak khusyuk. Contoh, sholat baju ada tulisannya jadikan sutroh biar baca. Itu nggak boleh jadikan sutroh. Jadi benda apapun, tulis saja singkatnya, benda apapun yang bisa membuat sholat kita jadi nggak khusyuk, itu nggak boleh jadi sutroh.
Terus ya kita lanjutkan. Kenapa syariat agama Islam ini apa mensunahkan atau sebagian ulama malah mewajibkan kita mencari sutro? Ini alasannya. Karena agar apa ya? Kita tidak membiarkan orang itu lewat di hadapan kita. Itu tujuannya. Contoh lagi sholat ada lewat, kira-kira terganggu apa enggak? Terganggu. Lah itu tujuan di antara di syariat sutro itu, jangan membiarkan seorang pun lewat di hadapan kita. Jika menolak, hendaklah kamu bunuh. Itu dalam hadis kayak gitu, Pak. Kok dibunuh? Ya nanti kita lanjutkan. Karena sesungguhnya dia adalah setan yang mengganggu. Kenapa? Ya di dalam itu disebutkan itu adalah sombong dan apa ya? Ya disebutkan itu sombong malah itu. Congkak lah istilahnya. Kalau dalam ini disebut, saya nggak nyebutkan nanti panjang lah. Kemarin tadi saya jelaskan itu kurang lebih seperti itu. Jadi menyebutkan itu adalah setan yang sombong. Kalau bisa kita menghalanginya, biar apa? Biar tidak putus soalnya kalau ada yang lewat atau mungkin itu sholat kita jadi putus kayak gitu. Caranya menghalanginya. Ya misalnya ada orang lewat, kita kan misalnya ada anak kecil ya singgir biar lewat di belakangnya atau mungkin lewat di depan sutronya itu kan. Bacaan sholat. Iya boleh kita menghalangi kayak gini biar nggak lewat gitu loh kayak gitu. Berarti, maaf Ustaz, berarti nggak khusyuk. Ya itu kan tujuannya kita menghalangi. Pas menghalangi gini berarti nggak khusyuk. Ini kan ada, jadi sholat gerak kalau ada tujuannya boleh. Misalnya kita ada alasannya kita gerak, misalnya gatel-gatel ini kan ada alasannya kita gerak, itu boleh. Jadi kalau bisa ada orang kita halangi, kayak gitu. Ya ini dalam perang Tabuk ini dikisahkan ada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kita ada pernah ditanya tentang sutrohnya sholat itu bagaimana tuh Rasulullah, tentang sholatnya Rasulullah itu sutrohnya itu gimana. Beliau itu menjawab yaitu tadi setinggi pelana kuda. Nah itu tadi kan sudah disebutkan setinggi pelana kuda yang kurang lebih tingginya berarti 46,2 cm. Ini yang menceritakan ini ulama yang sebutnya misalnya Ato, Qatadah, As-Sauri dan banyak lagi, misalnya Nafi itu juga ulama itu mengatakan kayak gitu ceritanya dalam perang Tabuk itu sholatnya Rasulullah itu kayak apa sutronya itu setinggi pelana kuda itu menjelaskan. Jadi jika kita sholat wajib atau sholat fardu berjamaah, sutrohnya itu apa? Sutrohnya ya orang di depan kita, imam kita itu. Misalnya kita sholat berjamaah bareng-bareng, kita nggak usah nyari sutroh. Oh imam kita udah, kita bisa jadikan sutroh itu. Iya di belakang imam kita. Itulah sutrohnya kita ya imam. Terus kita lanjutkan. Apabila ada misalnya jamaah itu misalnya imam sudah selesai, ada jamaah telat gitu loh. Makmum masbuk namanya, telat. Bagaimana kita mencari sutrohnya? Kan otomatis imam udah selesai, jamaah udah pada bubar gitu. Kita mencari sutrohnya gimana? Kita geser aja, misalnya kita sholat di tiang sebelah, kita geser aja ke sini. Atau mungkin pada bubar lebih dekat dengan dinding, kita maju aja mendekati dinding kayak gitu. Kita kan untuk menyelesaikan misalnya sholat ketinggalan 3 rakaat aja, kita mendekat ke dinding. Telat kita mendapatkan 1 rakaat kan yang ikut imam 1 rakaat, yang 3 rakaat kita kan sholat sendiri. Nah kita gimana sutrohnya? Yaitu kita mencari benda-benda yang disebutkan itu tadi, yang paling dekat itu gimana. Jadi boleh tulis ya kayak gitu. Misalnya kita telat, kita mencari benda-benda yang itu sebisa mungkin lah. Kalau mungkin misalnya kayak gini, kita di sini tiangnya di sini, kita boleh mundur ke sana atau maju atau geser ke kanan, bisa geser ke kiri kayak gitu. Kalau misalnya di depan kita ada punggung orang, ya udah kita masih aman. Soalnya apa? Di depan masih ada orang duduk lagi zikir. Kita bisa jadikan sutra, itu masih aman gitu. Misalnya orang itu pergi, misalnya sudah selesai zikirnya, kita belum selesai, kita maju aja, mau dekatnya dinding kita maju pas dekat orang itu. Itu cara mencari sutrohnya kayak gitu. Dalam keadaan waktu dalam sholat iya, waktu berdiri kita maju. Ya kita maju selangkah atau dua langkah. Misalnya ini dinding. Ini tadi orang duduk sholat di sini ya.
Lah kita kan posisinya di sini. Itu yang orang pergi kita maju kita di sini. Ya kan jadi kan dekat dengan dinding kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Maju atau mungkin geser kanan kiri bisa. Atau mungkin mundur juga boleh soalnya di sini. Itu tiangnya di sini kita mundur ke situ. Nah, biar kan kita dapat sutronya tiang itu kayak gitu. Ya, kita lanjutkan. Seandainya ada orang berjalan di hadapan orang yang lagi sholat itu, kira-kira itu bagaimana hukumnya? Seandainya ada orang lewat, orang nggak tahu, mungkin anak kecil atau mungkin dewasa atau mungkin eh, orang lewat di depan sholat itu. Nah, ini dalam satu hadis ini disebutkan itu lebih baik menunggu apa? Ini dalam disebutkan ya yakifu arba'a khairon yakifu arba'a khairon arba'a itu 40 lebih baik menunggu 40, jadi nggak disebutkan 40 detik, lebih baik menunggu 40 detik atau 40 tahun 40 menit itu nggak cuman disebutkan ya yakifu arba'a khairon arba'a itu 40, cuman jadi orang itu lebih baik menunggu daripada lewat di depannya. Itulah keutamaan sutur. Jadi misalnya kita lagi sholat kayak gini, ada orang, kita daripada kita melewati, kita lebih baik menunggu sampai orang itu selesai. Itu lebih baik, biar apa, sholatnya dia nggak putus, kita nggak dapat dosa. Soalnya apa, kita lewat kita dosa, yang sholat putus sholatnya kayak gitu. Yang dapat dosa yang lewat. Iya, soalnya apalagi kalau kita udah tahu ya mending kayak gini, itu malah aman, soalnya kita aman, orangnya itu nggak dapat dosa gitu ya. Dia dialangi gitu loh. Lebih baik ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Imam Bukhari Muslim kayak gitu meriwayatkan hadisnya, lebih baik menunggu arbaan yakifu arbaan khairun. Jadi lebih baik menunggu selama 40 itu disebutkan kayak gitu. Lebih baik memilih diam selama itu 40 disebutkan itu. Yakifu arbaan khairun. Ya, sutro ini sebabnya kalau dibahas itu panjang sekali ini. Nah, saya jawab saya bahas secara singkat aja ini. Nah, sekarang ini mayoritas ulama itu menghukumi sutro adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Itu hukum asal hukum sutro ini sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah apa? Sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkad, ada yang sana mengatakan sunnah muakkad, sunnah muakkadah itu sama artinya. Sunnah yang sangat dianjurkan. Dan minoritas ulama itu mengatakan wajib. Itu bahkan ada yang gitu, minoritas ulama itu. Karena melihat ya hadis-hadis yang begitu banyak, begitu larangannya juga begitu luar biasa. Bahkan minoritas itu mengatakan wajib gitu, Pak. Minoritas ulama ya, ulama kita lah ini. Minoritas itu. Jadi enggak mayoritas. Jadi bahkan minoritas utama itu menyatakan wajib. Bagaimana tuh, Pak? Ini berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan dalam banyak kitab itu kayak gitu. Banyak kitab itu menyebutkan kayak gitu. Ya, sekarang kita lanjutkan. Ini ada satu kajian oleh beliau Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Nanti videonya udah ada saya kirimkan. Itu dalam satu kajian beliau, Ustadz Syafiq Riza Basalamah itu mengatakan ada seorang wanita dewasa lewat. Terus khimar, tahu khimar? Khimar itu keledai lewat. Terus anjing berwarna hitam. Anjing berwarna itu juga disebutkan dalam hadis. Anjing yang warna hitam. Harus berwarna hitam. Kalau putih mungkin ini enggak disebutkan di hadis. Anjing warna hitam. Kalau dalam banyak kitab disebutkan itu setan. Anjing warna hitam lewat. Orang-orang ini atau perempuan dewasa, terus himar, terus anjing warna hitam, ini kalau lewat itu bisa memutus sholat kita. Itu bisa memutus sholat. Anak wong ayu lewat. Orang ini sebenarnya perempuan dewasa, jadi bukan anak kecil. Jadi wong ayu lewat, sangat mengganggu kan, lewat. Perempuan dewasa lewat. Ini perempuan dewasa itu bisa memutus sholat. Bahkan sebagai orang bisa membatalkan sholat kita. Soalnya ganggu, ayu nih. Ya enggak? Wah, cantiknya gitu. Jadi bisa membatalkan sholat. Dan
Yang jelas itu apa? Kalau udah batal mengurangi pahala kita, pahala sholat kita. Soalnya apa? Otomatis orang masih normal, ada orang ayu lewat ya keganggu, terus anjing lewat yang sebenarnya Nah, kalau anjing lewat gimana? ya itu kalau bisa ya kita itu usir. Kalau udah terlanjur lewat ya udah, itu udah di luar kemampuan. Yang penting kita udah usaha, tapi jangan dibiarin. Yang penting kita udah usaha dulu atau gimana. Kalau kucing lewat, Ya itu kalau kucing saya belum bisa menjawabnya. Maksudnya disebutkan nggak ada gitu loh. Yang disebutkan itu ya mungkin yang serupa, mungkin yang paling parah itu mungkin anjing yang warna hitam yang paling parah itu. Karena disebutnya itu setan. Anjing warna hitam. kalau keledai gimana? Nah itu keledai, himar itu aja juga nggak boleh, sama aja. Himar kan dalam sebutan himar keledai artinya. Udah pernah melihat keledai, ya itu keledai. Itu keledai lewat ya bisa itu tadi membatalkan sholat atau mungkin sebagian orang mengurangi pahala. Yang jelas sholat kita jadi putus. Kalau mungkin kita bisa mengulang ya mengulang. Contoh lagi sholat duha, ulang kita sholat duha. Iya, misalnya gini Pak Ustadz, ada perempuan cantik, cantiknya apa dalam Oh, badan sholat, oh, terus diulang lagi, oh. itu tetap nggak dapat pahala. Oh iya, kalau bisa diulang aja kalau pengen sempurna sholat kita gitu loh. Diulang lagi dapat pahala nggak? Hah? Iya, kalau kita mengulang, otomatis yang itu tadi gugur gitu loh. Lagi sholat, misalnya saudara ipar istri kita lewat, nah kita kan nggak tahu kan misalnya kita lagi sholat tahajud atau dua kan bisa saja kan di rumah kan, dia nggak tahu, belum ngaji mungkin masih pakai rok mini lewat, nah itu kan sangat mengganggu kita kan kayak gitu. Nah itu dalam riwayat itu ulama itu menyebutkan bisa memutus sholat kita, membatalkan sholat kita, atau bahkan mungkin mengurangi pahala kita. Nggak batal mungkin yang mengurangi jadi nggak sempurna gitu loh. Allah itu udah, soalnya apa, kita nggak berusaha apa itu tadi menghalangi itu, mencegah. Kalau kita bisa berusaha ya kita berusaha aja biar sholat kita aman gitu loh. Walaupun udah nekat lewat, yang penting kita udah berusaha, insya Allah sholat kita aman. Yang penting kita usaha dulu, entah hasilnya jadi apa enggak walau alam, kita yang penting kan usahanya dulu, kita usaha menghalangi atau mengusir lah. Misalnya anjing kita usir kayak gitu. Maaf Pak Ustadz, dalam keadaan menghalangi, misal cewek ayu banget menghalangi, Ya, kan lihat. iya, yang apa udah ngeliat, yang penting kan kita udah bisa ngalang, insya Allah kita aman. Yang penting jangan melewati. Iya, udah usah kayak gitu, kita kayak gini. Yang penting kita maju selangkah atau mungkin ngalangi. Iya, jangan sampai melewati gitu loh. Kira-kira mungkin dari sana kan lewat tak, kira-kira mungkin orang lewat kan mau tahu kita lagi sholat, walaupun kita sedikit melirik nggak apa-apa, kita melirik. Oh kayaknya kira-kira ini adik ipar saya mau lewat, kita berusaha kayak gini aja udah, oh nggak apa-apa itu. Tapi itu membatalkan sholat Enggak, kalau kita berusaha menghalangi enggak, tapi kalau kita membiarkan lewat justru sholat kita yang batal gitu loh Pak. Dalam keadaan menghalangi tapi ayunnya itu enggak. Soalnya kan yang Allah nilai itu usaha menghalanginya itu loh. Usaha menghalanginya itu loh. Kan disebutkan itu menghalangi atau biar apa? Biar enggak lewat. Kecuali kalau kita membiarkan, lah itulah. Wah, sengaja kita tonton gitu loh. Ini pemandangan luar biasa misalnya, lah itu baru jadi membatalkan sholat kita itu. Ya. Siapapun ya tadi kita sebutkan, siapapun atau benda apapun atau hewan apapun, berusaha kalau kita sholat itu ya jangan sampai melewati sutroh kita gitu loh. Sutroh, soalnya apa, sutroh itu sangat ditekankan, yaitu hukumnya jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan wajib. minoritas menyatakan itu wajib. Makanya kita kalau sholat misalnya ya nanti kita praktekkan apa suatu sholat duhur atau asar, kita nyari sutroh, masuk masjid Allahu Akbar Allah, atau tiang asam tinggoni, nyari dinding aja yang paling depan aman itu, dan kita sholat kayak gitu. Dinding ya boleh, misalnya ada sholat lagi duduk ya kita di belakangnya aman juga. Yang penting ada pembatas sholat kita gitu loh, pembatas. Misalnya kita lagi bawa tas ya tas kita bruk, atau mungkin apapun apapun benda tingginya yang minimal 46, ya satu hasta deh mas. Satu hasta tuh segini, ini satu hasta ini. Satu hasta. Supaya apa sholat kita itu khusyuk, dan yang penting sholatnya nggak batal, dan
dan minimalnya ya pahala kita tuh nggak berkurang lah gitu. Itu manfaat, diantara manfaat sutro. Ketika orang itu memang bisa kita halangi ya kita halangi. Soalnya apa, kalau kita udah usaha misalnya nggak bisa ya sudah, kita serahkan apa sama Allah Ta'ala. Karena apa ya, itu apa, yang penting Allah tuh bukan menilai hasilnya tapi usaha kita gitu loh. Kalau Kalau misalnya ada anak kecil lewat, nah kita menghalangi terus kalau anak kecil itu, anak kecil ada kecil ngeyel. ya, kalau saya jawab nih, kalau ada anak kecil ada dua prioritas kayak gini. Oh, Prioritas kayak gini, misalnya anak kecil itu keseringan banget mengganggu, itu bolak-balik ya. bolak-balik, itu sebaiknya disuruh pergi aja sebisa mungkin. Tapi misalnya anak itu bisa lewat, bisa duduk, kita itu ikut misalnya geler atau mungkin duduk di punggung kita tuh nggak apa-apa, biarin, nggak apa-apa. Misalnya- Itu kan nggak ganggu kan, misalnya ikut naikin gitu, atau mungkin itu misalnya tiduran di depan ini, misalnya kita sujud di sini, anak kepalanya di sini, itu lagi tidur, itu nggak apa-apa, dibiarin aja, nggak usah diusir, nggak usah itu. Itu nggak ganggu insya Allah, dan itu boleh. Anak kecil kan belum masuk itu yang tadi, perempuan dewasa kan nggak, bukan perempuan dewasa kan, tadi disebut kan perempuan dewasa. Belum dewasa. Iya, yang dewasa gitu. Kalau masih anak-anak lewat ya. Nggak apa-apa itu, misalnya nggak sangat, dengan syarat apa, tidak mengganggu. Dengan syarat itu, kalau misalnya mengganggu sekali, berarti berisik wow kayak lari-lari, itu ya sebaiknya di stop aja, atau mungkin dipegang, suruh duduk, itu boleh misalnya dipegang lah, terus suruh duduk, itu alasannya biar nggak ganggu kayak gitu. Bolak-balik. Iya gitu ya, bolak-balik, enggak istilah mengganggu sekali lah itu kayak gitu. Itu insya Allah dipegang, itu udah aman lah istilahnya. Ya tadi kita kan membahas tentang sutroh lah. Sekarang ada banyak permasalahan tentang sutroh ini. Misalnya kayak gini, kita kan ada orang yang nggak mudeng misalnya kayak gitu, kayak gini lah ya. Contoh kayak gini, dia ada sholatnya itu apa ya, jauh sekali dari sutroh. Pernah ngeliat kayak gitu, sholat itu jaraknya itu jauh tuh, isinya dinding nggak ada, terus tiang nggak ada, mungkin dia bawa tas juga nggak ada, apa, orang juga sering seliwar, terus apa yang kita lakukan gitu Pak? Apa yang akan kita lakukan? Kita sudah tahu, kita udah belajar, kita udah ngaji, kita tahu hukum sutroh, kita boleh menambahkan orang sutroh. Contoh kayak gini, ada sholat seliwar, ada lihat kotak amal kan nganggur, kita taruh aja di depan sholatnya, itu boleh Pak. Biar Maaf Pak Ustadz, biar apa, kata kotak amal. contoh itu misal ya nggak harus benda gitu loh. Maaf. Tapi kan namanya orang kan kadang-kadang kita ngambil kotak amal buat sutro. Tapi pikiran orang kadang-kadang kan seudon. Nah nanti dulu Pak, ini misalnya ada yang kita lihat benda kotak amal, kita taruh di depan itu, orang yang lagi sholat itu boleh. Terus lagi kotak amal, kita punya tas kita taruh aja depan situ, itu kan berarti membantu orang itu biar dapat sutro. Nah itu sangat dapat pahala tuh, dia dapat pahala, kita dapat pahala juga, ya kan gitu. Nggak ada benda, terus Bingung kita gitu, bisa bingung. punggung Ya kita duduk depan itu ya boleh, misalnya biar dia dapat sutro itu loh. Kira-kira misalnya dia sujudnya ke sini, ya kita duduk aja di sini. Nah, kita duduk aja di situ. Kayak gitu. Biar apa? Biar dia dapat sutro gitu loh. Entah itu sholat, biasanya yang sering tuh sholat sunnah tuh yang istilah apa ya? Acak-acakan lah, berantakan lah, biasanya orang sholat sembarangan lah sholat itu. Ya mungkin ya kita ya, alhamdulillah saya sudah dikasih tahu, dia belum tahu, ya kita berusaha membantu yang belum tahu aja, nggak apa-apa. Mas, tekan kasih sutah, dia nggak usah ngomong, duduk aja. nggak usah ngomong gitu. Iya, jenengan duduk aja depan itu, bro, dah. Insya Allah kita dapat pahala Pak, 10 kebaikan sih. Yang namanya pahala kan minimal tuh 10 kebaikan, apa? 10 kali lipat. Contoh ya misalnya kita itu duit ya, misalnya minimal kita dapat 10.000 lah gitu, kayak gitu. Apalagi dilakukan tiap hari, kita melakukan kebaikan, entah itu sedekah, entah itu menolong orang, entah itu intinya apapun yang dinilai berbuat baik oleh Allah, itu kita dapat apa, 10 kebaikan gitu. Iya, dapat istilah 10 kebaikan. Selanjutnya kita apa, tadi kan setelah apa, sutroh itu sudah kita ketahui ya,
sutra udah tahu, terus kita sudah posisi pas, kita mulai sholat, boleh nggak kita eh, kira-kira lagi sholat kita mengambilkan sutra untuk orang lain ya gitu. Kita lagi sholat, orang lain itu apa? Nggak ada sutronya gitu loh. Kita posisi lagi sholat, Ya, kita membantu membuatkan seseorang itu sutroh, kira-kira boleh apa enggak? Kita lagi sholat loh, posisi lagi sholat, misalnya nggak boleh. lagi duduk, lagi berdiri, atau lagi ruku, atau kalau lagi sujud, atau mungkin atau lagi tahiyat, kira-kira membantu orang itu biar dapat sutroh, kira-kira boleh nggak? Nggak boleh. Itu boleh. Kan mengganggu khusyuk jadi. Nanti dulu Pak, itu boleh dengan syarat gini, dengan syarat tidak mengganggu sholat kita, dan itu benda-benda yang mudah kita jangkau gitu loh. Contoh kayak gini, saya nggak bawa tas, saya punya jaket lemburuk bruk di depan orang itu juga boleh kayak gitu. Kita lagi sholat, kita lepas jaket kita, misalnya kayak gitu, kita bantu taruh situ, itu insya Allah boleh kayak gitu. Jadi kan seolah kita dapat itu kan, jangan salah itu Pak, sholat kita gitu nggak merasa terganggu gitu loh, dengan keyakinan penuh sholat kita tidak terganggu, kita taruh benda di depannya, nah itu jadi sutroh orang yang lagi sholat tersebut, dan insya Allah aman. Ya mungkin sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Maksudnya dalam keadaan kita sholat, Mm-mm. terus ada orang orang lewat. orang bukan orang lewat Ah. supaya mendapatkan sutro itu. Iya, iya, Jadi yang tadi pembahasan tadi barusan itu Pak. iya. Nah, itu supaya nggak mengganggu kita khusyuk itu gimana maksudnya? Kan kita berarti kan artinya kita konsennya, jadi ibaratnya orang baru berdiri gini terus kita bantu grup, Iya. otomatis kan kita secara tidak langsung dianggap tidak konsentrasi. Nah itu kan tadi kan saya pernah ngomong, suatu gerakan apapun, entah itu yang misalnya lebih, ya misalnya gerakan apapun dalam sholat kita yang di luar gerakan itu, tapi tidak mengganggu sholat kita, dan itu kebutuhan, itu boleh. Sarannya kebutuhan loh, kan kebutuhan kita membaca sutra itu termasuk kebutuhan. Contoh gatal-gatal, kebutuhan apa enggak? Misalnya kita kan mau garuk itu kebutuhan apa enggak? Dengan saat kebutuhan kan kebutuhan juga kan, kebutuhan. Misalnya kita merasa enggak, misalnya jadi terganggu temunya, mending enggak usah. Misalnya saya melakukan itu kita jadi terganggu, ya mendingan enggak usah. Mengamankan kita sholat aja dulu. Iya, mengamankan kita, enggak usah pedulikan orang, yang penting kita aman. Kecuali kalau kita siap aman, udah istilah ahli sholat, soalnya saya mungkin insya Allah ya, saya insya Allah bisa lah. Kalau mungkin ya, kalau yang baru belajar ya disarankan kita fokus ke kita dulu lah, kita fokus kita dulu. Jadi orang yang itu kita biarin aja sementara. Ya kayak gitu ya. Kurang lebih sutroh itu yang kita pelajari itu kurang lebih seperti itu. Jadi kita ambil kesimpulan ya, yang namanya sutroh itu sangat ditekankan, terutama itu untuk sholat sunnah biasanya itu. Jadi kita membutuhkan kita membutuhkan sutroh itu terbanyak biasanya untuk sholat sunnah. Maksudnya sholat sendirian kita loh, sholat munfarid itu pasti butuh sutroh, ya apa enggak? Jadi saat kita sholat sunnah itu pasti kita membutuhkan ini, yang sedang kita pelajari ini. Soalnya kenapa? Kita nggak ada teman, kita nyari benda nggak ada, kita nyari hewan tunggangan nggak ada, makhluk hidup yang bisa kita ajak untuk berdiri di depannya nggak ada. Terus apa misalnya? Ya udah, apa aja, yang penting benda-benda yang minimal tinggi ini 1 hasta atau 40 menyebutkan itu kurang lebih itu loh. Kurang ya mungkin bisa lebih 46,6 cm itu tadi. Ya udah, sutra
sholat, misalnya kita ulang ke yang tadi itu, begitu dengar adzan Allahu Akbar, menjawab adzan sesuai yang diucapkan iman, kecuali hayalah sholat hayalah falah, kita jawabnya la haula wala quwata illa billah. Yang Allahu Akbar kita ikut Allahu Akbar, yang itu la ilaha illallah kita ikut, kecuali yang apa hayya ala sholah dan hayya ala falah kita jawabnya apa la haula wala quwata. Kita itu selesai, kita wudhu, selesai setelah wudhu kita doa, setelah wudhu ada doanya, nanti kita bahas doa setelah wudhu, ada masuk masjid ada doanya Allah maftali abba rahmatik. Terus kita masuk masjid nyari sutroh, kita apa sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah setelah sholat 2 rakaat biasanya kita dening kok lama sih nggak komat-komat. Kan pernah nggak kayak menemukan kayak gitu? Iya. Udah sholat tahiyatul masjid selesai, imamnya yang biasanya kok nggak datang, kita sholat lagi boleh nggak? Boleh, kan masih ada waktu. Sholat qobliyah itu yang 2 rakaat sebelum sholat wajib kan ada, atau mungkin langsung sholat apa qobliyah apa tahiyatul masjid selesai kita qobliyah, daripada nunggu imam masih lama. Tanda-tanda imam nanti juga kalau masuk juga nanti sholat juga ya nggak, tanda ini ada kesempatan saya sholat apa 2 rakaat. Nah sekarang ada tips satu sholat tapi untuk 2 sholat, dua jenis sholat itu boleh nggak? Jadi kita sholat 2 rakaat tapi untuk 2 jenis sholat boleh nggak? Artinya 2 jenis sholat gimana Pak Ustaz? Beda nama gitu loh, atau mungkin beda niat gitu loh, boleh nggak? Itu boleh Pak. Contoh kayak gini, saya mau niat saya setelah wudhu nanti saya berusaha ya, saya bisa mau sholat tahiyatul masjid sama sholat qobliyah 2 rakaat. Saya udah niat itu, saya datang tepat waktu, kira-kira saya selesai 2 ini, saya selesai 2 ini, imam itu baru datang, saya kira saya masuk. Tapi saya niatkan ini kita gabungkan jadi satu dalam satu sholat, boleh nggak maksudnya? Itu boleh. Caranya kayak gini, kita niat sholat 2 rakaat, 2 rakaat ini kita niatkan tahiyatul masjid sama qobliyah, dalam asal syaratnya sama-sama sunnah. Ini kan sama-sama sunnah. Itu boleh dalam satu niat. Itu pahalanya insya Allah ya, misalnya itu 20 padahal dalam satu niat itu boleh. Jadi menggabungkan 2 jenis sholat sunnah yang sama-sama sunnah dalam satu sholat, itu boleh. Jadi kita nggak perlu ngerjakan 4 rakaat, 2 selesai, kita selesai assalamualaikum, kita naik lagi 2 rakaat. Itu boleh, kita dalam hati saya niat 2 rakaat sholat 2 rakaat apa? 2 rakaat tahiyatul masjid sama qobliyah. Jadi apa? Kita misalnya ini biasanya kejadiannya apa? Saat waktu itu mepet biasanya. Contoh kayak gini. Wah, masuk. Imam bareng masuk. Saya masuk, imam masuk. Wah, ini kan kemungkinan kita kan cuma dapat 2 kan. Nah, ini sholat yang kayak gini yang kita niatkan itu tadi. Saya niat tahiyatul masjid sama niat qobliyah. Nah, jadi kita dapat dua keutamaan 2 sholat. Ini biasanya sering banget saya temui guys. Dan saya juga sering mengamalkan kayak gitu. Soalnya apa ya itu? Aku pas wudhu, aku juga kadang ada teman atau ada keperluan. Ini bisa kita, atau kayak gini, kita waktunya longgar, kita langsung kayak gitu, itu juga boleh. Waktunya masih lama. Kalau masih lama, kalau kita udah sholat qobliyah udah terakhir itu, terus mau sholat apa lagi? Sholat apa lagi bebas, sholat hajat itu boleh. Misalnya ya sholat ya apa yang kita niatkan, misalnya istikharah itu boleh. Istikharah tahu kan? Sholat istikharah ya sholat meminta petunjuk. Ya, setelah itu kita doa. Nah ini ada suatu perbedaan, tapi ini tipis sekali, tapi kadang orang tidak memperhatikan, padahal ini sama-sama penting. Nah sekarang ini, apa bedanya doa dengan zikir? Sekarang bertanya, apa bedanya doa dengan zikir? Walaupun sama-samanya ada unsur doanya, ada unsur zikirnya. Kedua ini, apa bedanya doa dan zikir? Maksudnya keutamaan dan waktunya, bedanya apa?
Bedanya sangat gampang sekali. Kalau zikir itu kebanyakan cuman 5 kali tok Pak. Kita berzikir kebanyakan cuman 5 kali tok. Apa? Setelah sholat 5 waktu. Itu disyariatkan untuk berzikir. Kita nggak doa nggak apa-apa. Kita doanya setelah sholat sunnah. Kita perbanyak doa. Perbanyak doa disyariatkan itu Allah merintahkan, bahkan nabinya itu diperbanyak doa itu dalam setelah sholat sunnah. Setelah sholat tahiyatul masjid kita berdoa. Setelah qobliyah dapat berdoa. Kita udah dapat 2 kali berdoa loh ya. Dalam apa? Dalam satu waktu menunggu sholat duhur misalnya. Menunggu sholat asar. Menunggu sholat maghrib misalnya. Tapi kalau zikir cuma satu waktu tok. Apa? Setelah sholat. Itu yang kemarin istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 terus subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, apa? Allah Akbar. Itu nggak ada zikir kayak gitu di luar kegiatan aktivitas, nggak ada. Kita sambil jalan nggak ada kayak gitu, astagfirullah, sambil berjalan apa pernah zikir kayak gitu, sambil berjalan astagfirullah, astagfirullah, nggak ada. Cuman 5 kali tok kita berzikir, disarankan berzikir tuh 5 kali. Tapi kalau doa disarankan setelah sholat sunnah kan banyak, bebas, ya kan? Wong sebelumnya sudah ada sholat sunnah, setelah sholat juga ada, tahajud ada, tahiyatul masjid ada, witir ada, duha ada, banyak kan sholat sunnah. Lah itu disarankan kalau kita mau berdoa itu setelah sholat sunnah. Itulah itu bedanya doa sama zikir. Kalau zikir waktunya cuma 5 kali, tapi kalau kita berdoa bebas. Setelah sholat saatnya diutamakan setelah sholat sunnah. Itu bedanya doa sama dia. Kalau ditanya apa bedanya doa sama zikir? Apa sih ya? Kalau orang itu kan bingung. Doa sih ya pada ndonga. Kan orang nggak tahu. Zikir siapa? Ya zikirnya sing ngitung-ngitung kayak gitu. Itu ya salah jawab. Kalau zikir ya gitu. Zikir itu kan anak-anak juga dari bahasa itu. Zikir setelah sholat itu cuman astagfirullah, astagfirullah 3 kali, itu masih ada tulisannya itu. Subhanallah, subhanallah. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, boleh nggak kita berdoa setelah sholat wajib? Kan tadi kan doa katanya setelah sholat sunnah. Nah sekarang berdoa setelah sholat wajib boleh nggak? Sangat boleh sekali. Wong sholat sunnah boleh, apalagi di wajib. Lebih makbul lagi gitu loh. Ya kan? Tapi yang Allah dan Rasul tekannya itu kalau zikir, kalau sholat wajib itu zikir. Kita nggak doa nggak apa-apa. Doa pun lebih baik lagi gitu loh. Kalau kita mau doa, cari waktu-waktu yang tepat. Nah, nanti kita akan bahas ini waktu-waktu kapan kita berdoa, itu banyak sekali di sini buku ini. Ya itu nanti. Apa kalau kita sebutkan sedikit, kalau nyinggung ya boleh nanti. Ya misalnya secara singkat ada di sini. Kapan sih kita waktu-waktu berdoa? Meminta sama Allah, jangan meminta sama meminta sama itu. Kadang dilomboni tok, yang kok janjian itu. Kata kita harus dijanjian nggak ketemu, kan kita kecewa. Kalau minta sama Allah kan mungkin kita dimudahkan, ini kita dilancarkan lewat ini, atau ada tiba-tiba kita nggak nyari ada yang ngasih kan, itu kan termasuk kemudahan dari Allah. Soalnya kita tiap hari minta sama minta yang Allah maha kaya, ngapain minta sama manusia? Dia juga kere, dia juga minta sama Allah, kan kayak gitu. Tengah malam. Ya ini ya kita sebutkan ini waktu-waktu apa sih kita berdoa di sana juga boleh. Ini kapan sih kita waktu-waktu dan ini kalau dalam buku ini cuman ada apa ya? Ada 38 ini. Sebenarnya ini ya buku setelah saya baca itu dalam kita tuh banyak, ada lebih 100 ini ini mungkin sini yang disebut yang penting-penting aja ini. Ini sini disebutkan redaksinya ini cuma 38. Ini yang pertama tadi benar, saat apa? Pertengahan malam terakhir. Itu ya termasuk yang sangat ditekankan. Yang pertama itu boleh dicatat silakan. Doa. Waktu-waktu yang tepat dikabulkannya doa. Waktu-waktu yang tepat dikabulkannya doa. Ini enggak saya sebutkan 38, ini saya ringkas lagi nih Pak. Di sini ada 38. Ini saya di waktu pertengahan malam terakhir. Berarti apa? Setelah sholat tahajud. Berarti ini menunjukkan ini pertengahan malam terakhir. Terus yang kedua ini saat azan dan iqomah. Saat waktu antara adzan. Berarti apa? Itu setelah sholat tadi. Tahiyatul masjid dan qobliyah, tuh kan benar. Waktu antara azan dan iqomah. Berarti kan azan dan iqomah kurang lebih berapa menit tuh Pak?
kurang lebih. Setelah adzan nunggu qomat itu kurang lebih berapa menit itu? Kan lumayan kan itu. Ada 15 menit enggak itu kira-kira? Ada enggak? Apa malah lebih? Kalau di sini lebih kalau di sini. Paling 10 menit. Ya kurang lebih 10 menit lah. Jadi setelah adzan kadang ada yang puji-pujian kan, ada yang enggak. Ya kita ngambil yang waktunya itu waktu kosong itu ya kurang lebih kita manfaatkan Terus untuk antara antara adzan, setelah adzan antara adzan sampai sebelum. sebelum koma. Nah, itu waktu-waktu dikabul. Terus yang ketiga, setiap sekali dikumandangkan adzan. Waktu kita dengar adzan maksudnya loh. Jadi kita setelah dengar adzan langsung kita doa enggak apa-apa pada saat dikumandangkannya adzan. Terus yang keempat, pada saat malam Lailatul Qadar. Tahu Lailatul Qadar? Pada saat malam Lailatul. Nah, itu malam pas bulan Ramadan itu, malam 1000 bulan katanya itu. Pada saat Malam Lailatul Qadar. Yang orang menyebut itu malam-malam ganjil tuh, malam-malam terakhir itu, malam-malam likuran, tahu nggak? Pernah dengar? liburan. Oh ya, itu yang malam-malam bulan Ramadan terakhir itu ada 21, 23 kan orang kan banyak yang namanya itu apa bisanya iktikaf. Pernah dengar iktikaf? Iktikaf. Lah itu kan maksudnya untuk mengejar ini malam-malam Lailatul Qadar. Terus yang selanjutnya pada setiap malam. Pada setiap malam. Ini disebut setiap malam. Jadi setelah sholat isya berarti. Jadi waktunya itu setelah sholat isya. Jadi kalau kita berdoa itu jangan pada siang hari, pada waktu panas-panasnya ya. Jadi Tapi Pak Ustadz, maaf, ada orang yang bilang setiap tengah malam gitu. nah tengah malam di tempat tadi kan masuknya malam. Enggak, maksudnya lebih afdol katanya. Iya, yaitu maksudnya pada malam itu. Jadi waktu malam kan setelah sholat isya sampai sebelum adzan subuh itu namanya malam. Jadi waktu itu ya kita kesempatan daripada kita ngudut apa atau mungkin dangdutan terang-genah, mending kita apa? Kita berdoa. Kalau saya milih waktu ya milih-milih di antara waktu ini. Terus sekarang yang selanjutnya, pada saat turun hujan, Kok turun hujan? Brus, Allahumma shayyiban nafi'an. Terus lalu kita doa, itu boleh pas waktu hujan mulai turun, pada saat turun hujan itu kita berdoa. Bebas doanya ya, mau minta rezeki, minta mobil, minta apa itu pada saat ini waktu ini yang di saya Turun hujan. begitu turun hujan kita doa, ya Allah apalah. Mungkin ya kalau nggak bisa bahasa Arab ya mungkin bahasa yang kita pahami ya, tapi kalau sudah bisa bahaya disyariatkan bisa pakai Rob. Contohnya ini Robbana atina fid dunya hasanah. Itu kan doa umum, itu aja yang gampang Robbana atina. Terus setelah itu doa kita apa? Ya Allah, semoga pengen anak saya cepat gede, cepat apa terserah lah pokoknya jenengan yang paham lah istilah kondisinya. Tapi yang saya pertanyakan, kenapa setelah, maksudnya saat turun hujan, Nah itu kenapa kok turun hujan gitu, atau nunggu turun hujan? soalnya kan rahmat Allah Oh. turun saat hujan. Oh iya iya. Karena rahmat Allah tuh biasanya turun saat hujan. Allah menebarkan rahmatnya, itu menebarkan air bagi-bagi, ya itu kesempatan kita untuk Ini maaf, Pak. menjemput rahmat Allah itu. Maaf Pak Ustadz, Heeh. enggak pada saat munculnya matahari, enggak ya? Saya nanti belum saya sebut ini yang disebutkan itu dalam hadis banyak itu pada saat turun hujan. Ya udah kita ikuti aja, udah ada hadisnya udah jelas, perintahnya juga ada. Ya kita ikuti aja. Rahmat Allah turun saat turun hujan. Ya, itu contohnya orang yang saya udah pernah cerita orang jadi maksudnya masih mandul nggak punya anak suruh hujan-hujanan kan berarti kan waktu hujan mungkin sambil berdoa. Oh, kayak gitu. Sambil jalan hujan-hujanan Sambil doa lah itu maksudnya kayak gitu mungkin. sambil jalan sambil doa Oh boleh. iyalah itu Pak sambil hujan-hujanan doa itu kan boleh kayak gitu. Misalnya sambil waktu hujan-hujan, ya Allah semoga cepat dikawin anak kan. Saya pernah cerita kayak gitu, ada seorang ulama diceritakan ditanya, saya nggak punya ini keturunan sampai gimana ya ulama itu ya ya Ustadz ya ahi misalnya, silakan hujan-hujanan berdua itu disuruh kayak gitu. Itu kan untuk pengen punya anak. Iya. Kalau pengen punya rumah, Ya mungkin kita manfaatkan itu, kita doa pada saat doa. Ya mungkin kalau nggak dikabulkan ini mungkin lain kali mungkin buat anak kita atau mungkin buat istri kita meninggal terus tiba-tiba istri kita punya rumah, kan kita nggak tahu. Kadang kan doa kita bisa dikabulkan waktu itu atau mungkin dikabulkan pas keluarga kita atau anak kita membutuhkan, kan kita nggak tahu ya. Yang namanya
keajaiban Allah, kan bisa saja kayak gitu. Terus selanjutnya waktunya itu kapan? Pada saat hari Jumat nih, pada saat hari Jumat ini. Berarti sewaktu-waktu pada hari Jumat. Pendapat yang paling kuat masalah ini adalah pada waktu ba'da asar di hari Jumat. Jadi setelah sholat Jumat kan ada asar, yang dimaksudkan ini ba'da asar di hari Jumat. Tetapi dimungkinkan juga adalah waktu khutbah sholat. Pada sholat khutbah Jumat itu juga ada yang menyebutkan kayak gitu. Atau mulainya malam Jumat. Nah itu jadi antara itu. Jadi kita ambil kesimpulan pas malam Jumat, atau mungkin pas khutbah Jumat, atau apa setelah sholat asar, ba'da asar itu loh. Ba'da asar kita doa, ya Allah, apalah terserah. Saya Nah, tanya Pak Ustadz, ya. kalau ada orang bilang kalau sodako bagusnya hari Jumat, Itu ya boleh. itu kenapa itu? Kenapa? Ya itu mungkin karena mengutamakan itu biar Ada yang ngomong sodako hari Jumat baen, sebenarnya nggak boleh hari-hari lain. sebenarnya sedekah di semua hari bisa, boleh. Dengan syarat itu ikhlas dan sesuai sasaran kalau pengen dapat pahala. Kenapa kok orang itu patokannya Jumat? Yang nggak tahu, yang nggak tahu. Mungkin dia ngambil cuman keutamaan itu dok, keutamaan pas doa, otomatis kita sedekah sambil doa, ya Allah, semoga apa gitu kan, sambil sedekah dapat dua double, doa dan kita ngasih sedekah dapat dua. Mungkin dimaksudkan biar dapat dua itu kemungkinan. Supaya double Iya mungkin pahalanya. biar dapat dua keutamaan itu kita sedekah 10, terus sambil doa kita doa pas hari Jumat. Itu mungkin maksudnya itu mungkin secara tidak langsung. Terus yang selanjutnya, kapan sih kita waktu pada saat kita sujud dalam sholat? Sujud banyak nggak kira waktu tepat sujud? Sujud sholat sunnah, sujud sholat wajib. Wong sholat wajib aja sujud berapa kali sehari semalam? 17 kali sujud kan? Padahal kayak gini, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi misalnya. Kita doa. Berhubung kadang kira nyari imamnya yang tumak ninah aja, misalnya yang diawapin insya Allah kan, misalnya sujud kan insya Allah agak lama, subhanallah kita selesai sambil doa, itu boleh sambil sujud kita berdoa subhanallah terus selalu doa, ya Allah semua Allah Akbar, ya kita ikut bangkit dari sujud. Nah itu kita manfaatkan kesempatan waktu sujud kita berdoa. Ya ini selanjutnya, kapan sih waktu dan keadaan dikabulnya doa. Terus yang kedua, pada saat ini jika tidur dalam keadaan suci lalu terbangun pada malam hari. Cara Jawa itu ngelilir, tahu ngelilir? Iya. Ya tiba-tiba ngelilir. Jadi Sholat tahajud lah. kesempatan jika waktu terbangun pada malam dan terjaga secara tiba-tiba dalam hadis ini maksur lah. Jadi maksudnya ini ngelilir, jangan langsung pipis atau mungkin kebelet, ya itu kesempatan sebelum kita pipis kita berdoa, langsung berdoa. Berdoanya yaitu kayak gitu, berdoa. Terus pada saat malam hari itu kita langsung berdoa saja. Bisa mau ditambah lagi banyak ini soalnya waktu-waktu yang kita tambah satu lagi aja nih. Doa pada saat bulan Ramadan, kesempatan tuh selama 30 hari selama full bulan Ramadan kita berdoa, ya Allah semoga ya Allah semoga ini, ya Allah semoga inilah terserah. Doa kan ya sesuai hajat kita berdoa, kita memohon kepada Allah, dan kita manfaatkan waktu selama 30 hari itu, selama 30 hari di bulan Ramadan kita manfaatkan. Waalaikumsalam. Ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 8 dan pas ini 1 jam, kita cukupkan sekian pada pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan ini bisa berlanjut ke pertemuan selanjutnya dan membahas materi kita pada kesempatan selanjutnya. Untuk akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi